Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kami. Nah, kali ini kami dari kelompok 4 kelas A Manajemen di Stambuk 2020 di Universitas Negeri Medan kembali akan melanjutkan mempresentasikan materi tentang mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, untuk kali ini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen kewirausahaan dalam agribisnis. Nah, sebelum memaparkan materi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Saputra SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen agribisnis yang mana telah membimbing kami hingga makalah ini selesai dengan baik. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Ahmad Sidik, saya sendiri. Yang kedua yaitu ada Andika Ferdian Saharahap, dan yang ketiga ada Aura Davisama. Yang keempat ada Carol Robeka Bukit, yang kelima ada Cindy Wulandari, dan yang keenam ada Depi Yulia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami akan menjelaskan materi tentang manajemen kewirausahaan dalam agribisnis. Kemudian imbalan berwirausaha. Tiap orang tertarik kepada kewirausahaan karena berbagai imbalan yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori dasar: laba, kebebasan, dan kepuasan dalam menjalani hidup. Yang pertama, imbalan berupa laba, yaitu wirausaha mengharapkan hasil yang tidak hanya mengganti kerugian waktu dan uang yang diinvestasikan, tetapi juga memberikan imbalan yang pantas bagi risiko dan inisiatif yang mereka ambil dalam mengoperasikan bisnis mereka sendiri. Yang kedua, imbalan kebebasan, yaitu kebebasan untuk menjalankan perusahaannya, merupakan imbalan lain bagi seorang wirausaha. Yang terakhir yaitu imbalan berupa kepuasan dalam menjalani hidup. Wirausaha sering menyatakan kepuasan yang mereka dapatkan dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Pekerjaan yang mereka lakukan memberikan kenikmatan yang berasal dari kebebasan, dan kenikmatan ini merefleksikan pemenuhan kerja pribadi pemilik pada barang dan jasa perusahaan. Nah, di sini ada tantangan berwirausaha. Di sini ada 7 tantangan untuk memulai wirausaha sebagai berikut. Yang pertama itu tidak mampu melihat potensi masalah yang meningkat. Yang kedua itu menyalahartikan aktivitas sebagai progres. Yang ketiga, kekurangan pencapaian yang berharga. Yang keempat, tidak tahu apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang kelima, tidak mau mengakui kesalahan. Keenam itu ada mencoba memperbaiki kelemahan secara instan. Dan yang terakhir itu meyakini bahwa semuanya bisa Anda kontrol. Langkah-langkah memulai usaha. Nah, yang pertama yaitu lakukan penelitian. Sama seperti di setiap usaha bisnis lainnya, penelitian yang kuat dan teliti sebelum pelaksanaan bisnis adalah kunci penting untuk sukses. Penelitian dan pengetahuan dalam usaha agribisnis akan membantu menurunkan biaya dan memastikan produksi yang efisien dan berkelanjutan. Ini juga akan membantu atau memandu Anda untuk mematuhi protokol hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu terbuka terhadap inovasi. Kita berada di era di mana teknologi dan inovasi memimpin, karena teknologi membuat hidup menjadi lebih mudah. Dari panel surya hingga teknologi drone dan bahkan ramalan cuaca hiperlokal yang sangat akurat. Banyak inovasi pada usaha pertanian tersedia untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, yang ketiga yaitu diversifikasi aktivitas Anda dan cari saluran distribusi baru. Memiliki gagasan yang jelas tentang model bisnis Anda sangat penting. Namun, jika Anda tidak sepenuhnya yakin tentang apa yang harus dilakukan, maka tanyakan pada diri Anda beberapa pertanyaan sebelum Anda memulai usaha agribisnis Anda. Yang keempat yaitu temukan spesialisasi dan fokuslah. Spesialisasi bisa menjadi kunci agribisnis Anda di Indonesia maupun di luar negeri. Menginkubasi ide-ide kreatif yang terkait dengan produk pertanian tertentu dan inovasi serta mempelajari kelayakan dan penerimaannya di pasar sebelumnya tentu saja meningkatkan peluang pencapaian tujuan bisnis Anda.
Nah, yang kelima yaitu berkomitmen pada produk organik. Saat ini makanan organik menjadi pilihan terbaik bagi setiap orang. Semakin tinggi popularitasnya sangat terkait dengan kelestarian lingkungan. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk memiliki pola makan yang lebih sehat, yang bebas bahan kimia dan transgenik. Jadi, dengan memilih untuk memproduksi makanan organik ini, Anda akan menambah nilai penting pada produk pertanian Anda yang akan dihargai lebih tinggi oleh pelanggan Anda. Nah, yang keenam yaitu perhatikan cuaca. Usaha agribisnis berkelanjutan mempertimbangkan cuaca dalam semua aktivitas mereka. Ini karena cuaca memainkan peran penting dalam produktivitas dan profitabilitas sektor pertanian. Misalnya, memiliki perakiraan cuaca yang akurat digunakan untuk menghemat waktu dan menanam, mengolah, menyewa peralatan, dan banyak lagi. Contoh kasus, perilaku kewirausahaan petani mangga dalam sistem agribisnis di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Gema Wibawa Mukti, Eli Rasmikayanti, Rani Andriani Budi Kusomo, Sri Fatimah, 45 aktivis usaha tani secara umum belum optimal. Tabel 1, distribusi responden sesuai dengan perilaku kewirausahaan secara keseluruhan. N sama dengan 100. Nomor level perilaku kewirausahaan jumlah responden presentasi 1, non komersial 332, semi komersial 82823, komersial 15. Umumnya petani menjadikan usaha tani mangga ini sebagai mata pencaharian utama mereka karena mereka sebelumnya telah memiliki pohon mangga sebagai warisan dari orang tua mereka sebelumnya. Contoh kasus selanjutnya, Majalengka sebagai sentra mangga tentunya dikarenakan di daerah ini mayoritas petani menekuni komoditas mangga sebagai sumber mata pencaharian mereka yang utama. Kepemilikan jumlah pohon sangat bervariasi, yaitu 10-21 ribu pohon yang ditanam di lahan pribadi, sewa, sakap, dan juga gadai. Usaha tani mangga sebagai mata pencaharian utama, artinya petani mangga mencari keuntungan yang optimal dari usaha tani mangga. Dalam aktivitas sehari-hari, petani menjual hasil panen. Contoh kasus, petani yang tidak menjual hasil panennya karena kepemilikan jumlah pohon yang sangat sedikit, 2-5 pohon. Namun, secara keseluruhan, petani menjual hasil panennya kepada pedagang. Penggunaan teknologi sederhana telah diterapkan dalam aktivitas usaha tani di lahan. Namun, mereka belum berani untuk berinvestasi lebih besar untuk pengembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Solanki pada tahun 2002 bahwa petani di negara berkembang umumnya masih bersifat semi komersial, belum mengusahakan usaha taninya secara komersial penuh. Baik, setelah sudah dipaparkan materi tentang kewirausahaan di atas, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan yang kami dapat yaitu kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan, disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan secara kebebasan pribadi. Kewirausahaan adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya.